kita akan lihat dulu definisi dari machine learning ya. Oke, machine learning atau pembelajaran mesin ya. Itu sebenarnya adalah cabang dari, tadi saya sudah sampaikan ya, cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, atau AI lah, yang terkenal dengan AI. Nah, ini adalah teknik untuk membuat komputer belajar dari data. Tuh ya. Jadi teknik untuk membuat komputer belajar ya. Jadi komputer belajar tuh ya. Jadi mesin di sini itu maksudnya komputer ya, teman-teman ya. Belajar dari apa? Dari data. Ya, jadi data driven namanya ya. Berbasis data atau database. Ya. Dia belajar dari data itu tanpa eksplisit diprogram. Ya, jadi ini kebalikan dari teknik pemrograman yang kita sebut tradisional atau konvensional ya. Ya, yang biasanya kita buat dulu aturan manual ya dengan pemrograman gitu, ada logika pemrograman ya. Nah, nanti kemudian data itu nanti akan mengikuti ya si aturan manual atau kode-kode ya, logika-logika yang sudah dibuatkan oleh si programmer ya. Itu yang disebut dengan eksplisit diprogram. Ya, tetapi kalau jadi dia berbasis data ya, dia melihat data, dia pelajari, kemudian dia dari data itu dia pelajari itu ya, dia polanya ya, dia bisa identifikasi pola dari data itu ya, sehingga nanti dia bisa melakukan misalnya karakterisasi ya, kemudian bisa melakukan apa lagi tadi clustering ya, pengelompokan, bisa nanti melakukan apa lagi prediksi gitu ya. Nah, intinya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan atau memberikan insight ya, atau wawasan ya untuk pengambilan keputusan. Jadi ini adalah teknik untuk membuat komputer belajar ya. Nah, ini proses pembelajaran itu mirip seperti pembelajaran manusia, jadi meniru ya. Nah, secara keseluruhan yang namanya artificial intelligence itu adalah teknik ya bagaimana mesin atau komputer itu belajar seperti halnya belajarnya manusia. Ya enggak? Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya manusia itu dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, itu sebetulnya berupaya untuk meniru apa? Meniru kecerdasan Tuhan lah gitu kalau kita sebut ya. Itu misal lewat ciptaannya di sini misalnya manusia gitu ya. Bagaimana manusia itu berpikir gitu ya, belajar dan sebagainya. Misalnya kalau teman-teman bayangkan anak kecil ya, bayi atau balita ya, atau yang sudah masuk ke proses pembelajaran seperti PAUD ya, atau TK gitu. Ya kalau teman-teman perhatikan, atau kalau PAUD mungkin teman-teman harus lihat ke prosesnya, tapi adiknya atau misalnya keponakannya ya, yang masih bayi gitu, atau masih balita, coba lihat bagaimana belajarnya. Itu kan sebetulnya mereka itu kan punya tools ya, punya perangkat ya. Misalnya sensor ya, kalau dalam nanti ada analoginya tuh ya dalam sistem atau dalam teknologi ya, atau kita sebut IoT sistem ya. Nah, itu mata itu kan berarti apa? Penglihatan ya, inputnya apa? Objek visual ya enggak? Ya kan? Misalnya gambar atau orang yang bergerak ya, bisa media dalam bentuk TV ya, multimedia lah ya. Bisa gambar, bisa ini itu dari mata. Atau kata-kata dari telinga ya. Itu kan sensor nih. Penglihatan, pendengaran ya. Kemudian peraba nih, kulit segala macam ya. Kemudian penciuman, hidung gitu ya. Bukan penciuman sih, ada istilah lain saya lupa. Apa namanya kalau hidung itu? Ada istilah lain sebenarnya, salah, bukan penciuman ya. Nah, itu semua seperti sensor kalau dalam teknologi IoT ya enggak? Ya kan? Sensor tuh meniru gitu, meniru perangkat penangkap input data dari tubuh manusia ya enggak? Ya kan? Nah, input-input tadi yang masuk lewat telinga, lewat mata, lewat hidung ya. Kemudian masuk ke mana, teman-teman? Itu kan data ya enggak? Sebetulnya kan data, ya kan? Masuk ke mana? Ke pikiran kita ya enggak? Ke otak, ya kan? Oleh otak diolah. Nah, otak ini bayangkan oleh teman-teman seperti apa? Seperti prosesor kalau dalam komputer. Nah, yang disebut dengan mesin ya, itu adalah seperti otaknya. Ya, itu microchip. Ya, kalau dalam komputer itu otaknya itu disebut dengan chip atau microchip ya. Nah, itu dia yang kemudian apa? Akan belajar ya enggak? Mengenali, oh itu suara ayah, suara ibu kan? Ya kan? Nanti
melalui proses pembelajaran yang khas manusia, dia akan kemudian memutuskan, ya nggak? Mengambil keputusan dari mulai mengidentifikasi, oh ini suara laki-laki, ini perempuan, ini ayah saya, ibu saya, ya kan? Ini kakak saya, adik saya, kan gitu. Ini suara kucing, ya nggak? Di telinga tuh. Ini gambar apa gitu kan? Gambar mainan apa kan? Terus gitu. Ini TV, ini mobil, ini motor, ini kursi, ini meja kan? Makanan juga sama. Itu proses identifikasi dan biasanya berulang, ya nggak? Ada repetisi. Nah, itu proses pembelajaran manusia kan? Nah, ini sedang ditiru oleh artificial intelligence, kecerdasan buatan, bagaimana komputer ya atau mesin itu bisa belajar seperti halnya belajarnya manusia kan gitu ya. Ya kan? Nah, itu tadi ada sensor, nanti ada aktuator kan, aktuator misalnya tangan nih, tangan bisa bergerak. Ketika ada makanan, anak kecil meraba kan, mengambil kan. Nah, itu aktuator tuh. Nanti ditiru oleh sistem IoT yang sekarang berkembang ya. Jadi sebetulnya kayak teknologi robot ya, robotik itu kan sebetulnya meniru manusia ya enggak? Ya kan? Atau disebutnya human like machine gitu ya, mesin seperti manusia. Ya contohnya robot itu. Gitu ya. Jadi bagaimana robot bisa berperilaku seperti manusia? Ya kan? Di dalam robot pasti ada semua unsur yang dimiliki oleh manusia, analoginya gitu kan. Ada tangannya kan gitu ya, atau kakinya, ada badannya kan, sebagai aktuator sekaligus sensor gitu ya. Ada chipnya ya, seperti otaknya manusia kan gitu, ya nggak? Ada kabel-kabelnya seperti sel-sel saraf, ya nggak? Dan juga pembuluh manusia kan sama persis, gitu ya. Nah, jadi ketika kita membahas tentang machine learning, ya kita sedang dengan kemajuan teknologi kita ingin supaya komputer atau mesin ya itu bisa belajar dari data, gitu ya. Nah, bedanya nanti di sini nih ya, dia dari data. Tadi saya bilang data itu seperti input, ya, input ke dalam ya atau yang diterima oleh manusia. Ya, jadi ketika Anda membayangkan komputer itu, bayangkan diri Anda sendiri ya, Anda sebagai mesin. Nah, Anda belajar ya kan, ada data dari input, berarti kan data berupa input, bisa suara, ya bisa gambar, ya bisa gabungan suara gambar gitu ya, bisa teks kan gitu ya kan? Kan tidak ada program di dalam pikiran Anda, nggak ada program kan? Terima aja kan input itu ya nggak? Ketika ada misalnya uh, si bayi itu nggak dikasih petunjuk kan ya nggak dikasih apa namanya aturan dulu kan, oh ini kalau suaranya begini frekuensi segini nanti kamu kenali sebagai laki-laki ya, nggak gitu kan ya nggak? Kalau nanti uh, gambarnya itu misalnya warnanya seperti ini nanti kamu anggap itu sebagai apa namanya warna-warni ya gitu ya, berwarna-warni, nggak gitu kan, dia belajar dengan apa adanya kan ya nggak, input itu dia terima apa adanya kan, nanti dia mengidentifikasi sendiri, betul nggak? Teman-teman sibuk nggak mengajarkan adiknya atau ponakannya ngajarin jenis-jenis warna nih ya, warna itu ada monokrom, ada apalagi tuh ada yang non apa polikrom misalnya, ada segala macam, enggak kan ya kan, ada berapa jenis warna ke bayi itu ya supaya dia bisa paham, ya kan, dia terima begitu aja dulu kan, kemudian dia bisa mengidentifikasi, nggak ngasih tahu misalnya kucing itu lihat ya, dia bulunya halus gitu ya, telinganya begini-begini bentuknya, matanya kan ya kan, dia belajar melihat contoh-contoh itu kan, beberapa kucing, kemudian kita kenali itu kucing ya kan. Kemudian ada kucing yang kedua, itu kucing. Yang ketiga besoknya lagi, itu kucing kan. Kucing-kucing. Atau kita nggak ngajarin itu kucing juga ya, kita panggil aja. Memang kucing-kucing gitu kan. Nanti lama-lama dia belajar ya nggak? Dia menjadi tahu kan? Ya nggak? Dia akan menjadi tahu, oh itu kucing. Betul nggak? Tanpa harus dibuatkan dulu list karakteristik kucing gitu ya nggak? Diajarin satu-satu ke bayi atau ke balita ya nggak? Nggak begitu kan? Ya kan? Ini kursi, ini meja nggak kita kasih tahu ya, kalau meja itu buat nyimpan barang gitu ya, di atasnya atau makanan gitu ya. Kalau kursi untuk kita dudukin ya gitu kan. Kita ngajarin anak-anak gitu kan, nggak kan? Ya udah, berjalan, kita tunjukkan kepada mereka kursi itu didudukin kan, meja itu tempat kita naruh barang, dia akan mengidentifikasi sendiri ya nggak? Oh itu kursi fungsinya untuk apa? Oh itu meja fungsinya untuk apa kan? Ya nggak? Bayangkan kalau kita harus ngajarin dia dengan kita program dulu kan, eksplisit program namanya, di program. Ya kan? Jelaskan definisi meja, jelaskan definisi kursi, ya nggak? Ciri-ciri meja, ciri-ciri kursi, ya nggak? Wah, kebayang nggak? Ya kan? Jadi kita tidak ngajarin anak-anak itu seperti itu kan, tidak kan? Ya nggak? Manusia itu belajar tidak dengan cara seperti itu, ya awalnya gitu. Nah nanti baru ketika semakin kompleks ya, pada objek-objek yang lebih kompleks, yang lebih tidak umum, nah baru ya itu akan ada metode yang berbeda. Tapi secara umum manusia itu belajar dari data sebetulnya, ya nggak?
Data kan yang kita terima sebagai input, ya nggak? Lewat panca indera kita. Tadi yang kita sebut mata, ya, penglihatan, pendengaran, itu panca indera lah. Ya kan? Dari panca indera itulah data masuk, ya nggak, teman-teman ya? Ya kan, fakta menjadi data kan ketika ke dalam pikiran kita kan. Data itu kita olah, ya nggak? Kita olah kemudian menjadi output, ya nggak? Outputnya berupa apa? Pengetahuan kan gitu kan? Atau informasi kan? Informasi dulu, kemudian diolah lagi bisa menjadi pengetahuan, ya kan? Bahkan lebih tinggi lagi ya, menjadi apa namanya itu, keputusan nanti ya. Gitu. Bahkan lebih tinggi lagi misalnya kebijaksanaan. Gitu. Paham ya sampai sini ya pengantarnya? Nah jadi si komputer atau mesin ini akan belajar dengan caranya manusia belajar. Gitu. Itu teknik dengan yang disebut dengan machine learning ya. Nah, nanti kita lihat nih jenis-jenisnya. Ada yang disebut dengan supervised machine learning ya. Gitu. Kemudian ada unsupervised, ada reinforcement learning. Ini yang terkenal nih 3 ini ya. Nanti mungkin ada lagi klasifikasi yang lebih berkembang lagi. Tetapi secara umum ada 3 ini. Nah, yang pertama supervised learning ya. Itu model si pembelajaran itu ya. Ya. Itu dilatih dengan data berlabel. Ya, data berlabel. Jadi kalau di sini contohnya prediksi permintaan gitu ya. Misalnya ada yang paling mudah dulu saya buatkan contohnya, misalnya tadi ya ke anak kecil misalnya ke balita lah, ya kan, ada kucing pertama kita kasih tunjuk ke dia nih, ya kan, terus kita bilangin ini kucing, gitu kan. Nah itu berarti kita labelin ya nggak, si objek itu kan, si kucing itu kita labelin ini kucing, gitu. Kucing pertama. Itu data pertama berarti kan, data berlabel, ya kan. Kemudian berikutnya datang lagi. Waktu selanjutnya ya, ada lagi kucing kedua, warnanya berbeda, jenisnya berbeda lah ya, bukan kucing yang pertama tadi. Kemudian kita kasih tunjuk lagi ke anak itu, ini kucing juga, gitu ya. Yang pertama kucingnya warna putih, kurus ya. Yang kedua misalnya warna hitam, gemuk, ya kan. Nah itu artinya data itu berupa si kucing-kucing itu ya, dilabelin kan, ini kucing-kucing itu ya. Nah itu artinya kita melatih si anak kecil, jadi mesin itu kan berarti kan otaknya si anak kecil ya, kayak gitu kan. Dia akan belajar, oh itu kucing, oh ternyata kucing bukan cuma warna putih saja dan kurus, ya nggak? Ternyata bisa juga dia warna hitam dan gemuk, kan gitu ya. Tapi kan baru 2 data itu yang masuk di pikiran dia, ya nggak? Kita ambil lagi, kucing lain belang, ya nggak? Ya kan? Oh ternyata bisa juga kucing itu warna lain belang, ya kan? Jadi 3 warna, 2 warna terus kan? Artinya semakin banyak data yang masuk, ya kan, dilabelin, maka semakin paham, ya nggak? Semakin akan benar nanti ketika dia mengidentifikasi, misalnya data lain yang mungkin tidak berlabel, ya nggak? Tahu ada kucing Angora kan, yang berbeda jenisnya, ya kan? Datang nih, si anak kecil itu akan mengatakan bahwa ini kucing deh, gitu kan, ya nggak? Mungkin belum yakin, tapi 90% dia yakin ini kucing kan, gitu. Ya nggak? Karena dia belajar dari data-data sebelumnya, ya kan? Tetapi sudah diberitahu itu kucing. Nah, itu data berlabel, gitu ya. Nah, ini sama dengan kayaknya prediksi permintaan, gitu ya. Contoh di lainnya adalah prediksi permintaan, misalnya di kayak teman-teman misalnya sering masuk ke e-commerce ya, seperti Shopee gitu ya, atau Tokopedia, oke? Nah itu kan teman-teman sudah memilih ya nggak, jenis produk apa yang dibeli kan, seringnya beli apa kan. Nah ketahuan tuh dari data input yang teman-teman sudah ketahui, nanti si mesin yang ada di dalam software ya e-commerce itu dia akan bisa memprediksi nanti ya, untuk pembelian berikutnya dari Anda itu adalah masuk kategori produk yang mana, gitu ya. Nah, karena dia sudah dapat inputan, misalnya data berlabel, yaitu produk-produk yang sudah Anda beli, kan gitu ya. Contoh seperti itulah. Ya, paham dulu ya, sementara ini seperti itu. Nah, kemudian ada unsupervised learning, pembelajaran unsupervised. Jadi kalau yang supervised itu dibimbing ya, supervised kan artinya dibimbing. Ya kan? Ada dengan bantuan label. Kalau unsupervised learning itu tanpa dibimbing, tanpa dilabelin, tanpa data berlabel. Jadi kayak tadi anak kecil nih, sekarang tadi kucing, sekarang anjing ya. Kan anjing pun berbagai jenis, ya nggak? Karakteristik beda-beda kan. Nah bayangin aja kalau anak kecil itu ditunjukin gitu ya, anjing jenis A, ya. Pertama dia tunjukin anjing jenis A. Ya nggak dikasih tahu nih anjing apa, oke? Tapi dia jenis A. Kemudian dia melihat, udah dia mengidentifikasi binatang itu gitu ya. Kemudian berikutnya dikasih lagi anjing jenis B.
nggak dikasih tahu jenisnya apa dia ya. Dia melihat, ya kan, karakteristiknya yang berbeda segala macam. Udah terus, ya kan, beberapa jenis anjing ya. Nah, itu di situ dia akan mengenali apa? Pola, ya nggak? Nah, kalau yang tanpa data berlabel tadi ya, contohnya tadi ya, anjing nggak dikasih tahu ya jenisnya apa gitu ya. Bahkan nggak dikasih tahu itu anjing gitu ya. Udah, tetapi dia akan mengenal pola, betul nggak? Ya kan? Secara alami dia akan belajar tentang karakteristiknya nggak? Ya kan? Nah, kemudian dia akan mengenal pola. Jadi di pikiran itu akan kebentuk ini binatang ini ya ada kesamaan gitu ya nggak? Ya kan ada kesamaan dari sisi mungkin dari suaranya atau dari bentuk mukanya, pola wajahnya ya. Itu kan pola ininya apa namanya tuh ya maaf ya, kan ciri-ciri beda misalnya anjing kadang-kadang suka lidahnya menjulur kan itu kan ya. Itu kan pola-pola dari perilaku kan segala macam. Nah, itu nanti dia akan punya identifikasi ya terhadap objek itu ya. Jadi someday gitu ya ketika dia dikasih tahu itu anjing dia sudah paham. Oh itu namanya anjing. Tapi dia sudah paham pola dari si binatang yang bernama anjing itu. Ya. Dan nanti dia bisa pilah-pilah tuh ya kan ternyata anjing itu ada yang bentuk mungkin ada yang tinggi, ada yang pendek kan ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang apa namanya galak, ada yang nggak galak gitu ya. Macam-macam lah itu. Itu segmentasi ini. Nanti dia lakukan segmentasi. Kalau tadi anjing, kalau ini nanti bisa terapannya kalau di bisnis segmentasi pelanggan gitu ya. Nah, jadi dari data misalnya di Shopee tadi ya, di Tokopedia, kan database ada tuh ya nggak? Jutaan pelanggan. Ya. Nah, kita tidak melihat dulu nih pelanggan ini misalnya apa namanya itu, kita tidak mengelompokkan dulu pelanggan itu misal berdasarkan apa namanya itu, kita ingin petakan aja sudah ya. Kita petakan pelanggan itu gitu ya berdasarkan misalnya apa pembeliannya gitu ya. Gitu. Nah, kita lihat dari total pembelian yang sudah dilakukan misalnya ya. Atau dari jenis-jenis barang yang dibeli gitu ya. Kalau dari total nilai pembelian nanti kan bisa disegmentasi ya nggak? Disegmentasi bisa Anda buat ranking atau Anda bisa buat apa scatter plot gitu ya. Dilihat misalnya antara apa tuh hubungan antara ya anggaplah misalnya apa namanya dari sisi kita ingin lihat misalnya kita pilih ya antara jenis kelamin misalnya dengan jenis produk gitu kan. Nanti kita bisa segmentasi ya nggak? Gitu. Produk-produk apa yang banyak dibeli oleh laki-laki, mana yang banyak dibeli oleh perempuan gitu kan. Ya, tapi kita tidak tahu pelanggannya itu apa namanya satu persatu tuh yang mana nggak tahu. Tapi nanti bisa dicari tahu ya ketika sudah kita lakukan segmentasi gitu. Tapi intinya kita ingin tahu dulu. Ya misalnya pelanggan dari sisi pendapatan kan, mana yang kelas bawah, menengah, atas kan gitu ya. Itu segmentasi namanya. Atau tadi ya seperti anjing tadi ya, ada yang tinggi berdasarkan tinggi badan kan, atau berdasarkan berat badan, atau berdasarkan apalagi ya bentuk wajahnya misalnya polanya ya kan. Nanti terbentuk segmentasi-segmentasi gitu. Gitu ya. Nah, itu tanpa ada label. Nah, kemudian ada reinforcement learning ya, model belajar melalui trial and error ya. Contoh optimasi robot ya. Jadi untuk yang reinforcement learning itu ya, kita misalnya contohnya apa ya, pembelajaran ke anak kecil itu ya. Misalnya gini, kan reinforcement. Jadi kita ada proses nanti pengambilan keputusan ya. Tadi contohnya yang anjing sama kucing ya. Nah, kita akan kasih misalnya dua pilihan ya. Jadi pertama kita tunjukin ke apa namanya si anak kecil itu ya bahwa ada anjing dan kucing gitu ya. Ada dua objek. Pertama anjing, kedua kucing gitu ya. Nah, nanti si balita itu nanti akan trial and error ya, akan mencoba gitu ya. Dia akan mencoba, kita tanya mana, misalnya ada A sama B ya. Tunjuk anjing gitu kan. Ketika dia tunjuk benar anjing ya, misalnya gambar ya, jangan binatang yang aslinya, gambarnya lah. Tunjuk anjing gitu ya ke anak 4 tahun atau 3 tahun lah. Dia tunjuk gambar anjing benar, maka kita kasih reward benar gitu ya. Misalnya dikasih coklat atau kue. Nah, itu kan proses trial and error ya, tetapi diberikan reinforcement. Jadi kayak reward lah, penguatan. Atau punishment bisa.
Jadi ketika dia salah, nggak kita kasih coklat, nggak kita kasih permen, bisa gitu ya. Nah, kita kemudian berikutnya keluar lagi tuh, tak dengan jenis yang berbeda ya, dengan gambar yang berbeda. Mana kucing gitu kan? Dia tunjuk kucing, benar. Tapi kalau dia tunjuk anjing salah, nah, berarti kan. Tetapi dari proses itu nanti dia belajar kan, ya nggak? Dari proses benar dan salah itu dia akan belajar, dia akan paham yang mana yang anjing, yang mana yang kucing kan gitu ya. Nah itu proses pembelajaran. Jadi proses seperti pembelajaran kepada manusia ya. Jadi itu ya. Jadi yang disebut dengan machine learning itu teman-teman bayangkan saja tentang bagaimana manusia belajar ya. Begitu. Oke. Baik, nah untuk selanjutnya kita akan coba belajar tentang yang bukan nomor 1 dulu nih, tapi nomor 2 dulu ya. Yang unsupervised learning. Jadi yang belajar tanpa dipandu. Ya, tanpa dibantu. Atau tanpa datanya itu tanpa dilabeli. Ya, tanpa dilabeli datanya. Nanti dia akan belajar dari polanya gitu ya. Nah, ada model algoritma ya, algoritma yang digunakan untuk tipe atau jenis unsupervised learning, yaitu K-means clustering namanya. Ya, K-means clustering. Jadi dia adalah algoritma unsupervised ya, tadi ini yang kedua, untuk mengelompokkan data menjadi sejumlah K kelompok. Ya, K itu N lah kita anggap ya. Jumlah kelompok. Berdasarkan kesamaan ya. Nah, jadi ada kesamaan dari si data-data itu. Ya, nanti kita lihat dari contoh itu apa sih yang dimaksud dengan kesamaan. Ya. Nah, intinya adalah nanti si algoritma ini ya itu akan melakukan pengelompokan data gitu ya. Jadi si mesin komputer itu ya nanti akan dibantu oleh algoritma yang namanya K-means ini ya untuk belajar bagaimana mengelompokkan data gitu ya. Nah, ini langkahnya ya, langkah dari algoritmanya. Kita akan memilih sebagai awalan inisial jumlah klasternya. K itu klaster ya. Klaster itu kelompok ya, teman-teman ya. Misalnya 2, kalau 1 enggak ya, bukan kelompok. Kalau 1 ya sudah jadi kan, ya enggak. Ini kan dari data yang besar itu ya, satu dataset itu kita akan kelompokkan ya enggak. Kalau dipilihkannya 1 berarti sudah jadi satu kelompok, enggak usah lagi bicara lagi pengelompokannya enggak. Ya minimal 2 kan gitu. Jadi K itu minimal 2 di situ. Kemudian nah ada inisialisasi yang keduanya, inisialisasi sentroid secara acak. Nah, sentroid itu adalah pusat data ya, pusat data. Nah, jadi nanti si algoritma ini akan mengenerate pusat datanya di mana nih dari setiap kelompok itu ya. Jadi bayangkan nanti data pelanggan itu ya yang jutaan atau ribuan ya. Itu nanti akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan ya, berdasarkan kesamaan dari setiap data. Ya, dikelompokkan misalnya menjadi awalan kita buat misalnya 3 atau 4 kelompok gitu ya. Nanti si algoritmanya akan bekerja nih ya, mengelompokkan data-data yang ada dalam dataset kita ya menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesamaan. Nanti dia akan membuat sentroidnya, pusat datanya dari masing-masing kelompok. Misalnya 4 gitu ya, atau 3 lah, 3 kelompok. Nah, nanti sentroid dari kelompok 1 di mana? Kelompok 2 di mana? Kelompok 3 di mana? Misalnya dari sisi contohnya ya, dari sisi kalau tadi pelanggan ya misalnya nilai transaksinya gitu ya. Dia kan nilai transaksi itu kan harian atau bulanan gitu ya. Nah, nanti kan dilihat ya nggak, ada yang nilai transaksinya misalnya 1 juta ya bulanannya, ada yang 10 juta kan ya nggak? Ada yang 100 juta kan? Bisa kan? Bisa jadi kan? Nah, yang 1 juta nanti ya kalau datanya banyak nih, ya yang 1 juta, ya dia dikelompokkan dengan yang dekat-dekat sama dia ya, misalnya antara 100.000 sampai misalnya 2 juta atau sampai 10 juta gitu ya. Nah, nanti dikelompokkan lagi yang di atas 10 juta, misalnya antara 20 juta sampai 100 juta misalnya gitu ya, misal gitu ya contoh. Ya, nanti dengan contoh lebih mudah dipahami ya teman-teman. Nah, jadi nanti setelah si pusat datanya ya secara acak dia tentukan, kemudian nanti ya setiap data point ya, nilai titik data ya yang yang ada di dalam dataset nanti akan di-assign itu jadi dikelompokkan ya nanti ya. Dia diletakkan atau ditempatkan pada sentroid terdekat ya gitu. Pusat data terdekat. Tadi ya misalnya ada
kalau di kasus tadi yang saya bilang kita melakukan segmentasi pelanggan ya. Kalau tadi sentroidnya ada 3 sentroid ya. Misalnya tadi kan pengelompokannya 1 sampai yang ngelompokin bukan kita analis bukan ya, dia si algoritmanya ya. Bisa tadi ya, ada 1 sampai 10 atau gini lah, yang 2 juta transaksinya per bulan gitu ya. Nah, dia masuk klaster pertama gitu ya. Kemudian yang ada lagi pelanggan berikutnya si N gitu ya atau si N ya, dia nilai transaksinya 110 juta per bulan ya, masuk klaster ketiga gitu ya. Kemudian ada lagi data poin berikutnya, senilai ada seorang pembeli atau pelanggan, dia transaksi bulanannya sebesar misalnya 30 juta per bulan ya kan. Nah, dia masuk klaster kedua gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan assign setiap titik data ke sentroid terdekat ya, pusat data lah. Nah, kemudian karena data ini kan bergerak terus ya sampai datasetnya habis, maka setiap apa namanya, langkah dari 1 sampai 2, 3 ini, terutama yang 2 dan 3 ini ya, nanti akan mengupdate posisi sentroidnya ya. Karena nanti si data yang masuk ke dalam satu cluster itu akan dirata-ratakan ya. Nah, rata-rata itu nanti akan menjadi sentroid baru. Jadi ketika masuk data baru, rata-ratanya bisa berubah kan? Nah, rata-rata yang baru itu menjadi sentroidnya gitu. Ya, pusat data. Masuk data berikutnya lagi, bisa berubah lagi kan? Nah, sentroidnya berubah lagi gitu. Terus ini melakukan updating. Nah, terus dilakukan sampai sentroidnya stabil ya. Sampai stabil dan semua titik data atau data point sudah dipetakan dia ada di mana, di klaster yang mana gitu ya. Nah, nanti algoritma K-minus ini bisa digunakan untuk aplikasi di teknik industri, misalnya segmentasi pelanggan ya, terutama di marketing nih. Jadi kalau segmen pelanggan yang kelas bawah gitu ya, kelas menengah, kelas atas, nanti kan kita bisa apa namanya, mungkin apa namanya, cara untuk meng-attract-nya ya, untuk marketing communication-nya gitu ya. Kemudian apa, mentargetnya ya, targeting strateginya gimana, positioning strateginya gimana ya dari si produk-produk kita itu gitu. Kalau kita sebagai posisinya sebagai misalnya Shopee atau Tokopedia dan sebagainya gitu ya. Itu gimana tuh? Ya, mentarget ya atau memposisikan diri terhadap si segmen-segmen pelanggan ini. Supaya apa? Supaya mereka tetap loyal kan? Engage dengan produk-produk kita, dengan platform kita. Bahkan meningkatkan apa? Transaksinya kan gitu ya. Nah, itu segmentasi pelanggan. Kemudian untuk pengelompokan produk ya, kita kelompokkan tuh produk berdasarkan apa? Misalnya nilai transaksi juga bisa kan, ya kan? Mana produk yang fast moving atau yang misalnya apa? Nilai transaksinya besar kan gitu. Ya kan? Nanti kita akan tahu nih, oh kalau produknya sedikit, yang beli ya misalnya nanti arahnya kemana? Pengurangan stoknya kan, misalnya gitu. Atau bisa juga ke peningkatan promosinya kan, diskonnya dan sebagainya supaya laku misalnya gitu ya. Kemudian untuk analisis pola kerja mesin ya, supaya kita tahu mana mesin misalnya yang aktif, mesin yang banyak menganggur gitu ya. Kemudian mesin yang tidak efisien ya, mesin yang konsumsi energinya besar dan sebagainya gitu. Ya bisa kita buat apa namanya, pengelompokan gitu. Oke ya, jadi itu contoh dari atau penjelasan ya pengantar dari machine learning ya. Jadi intinya adalah pada teknik pembelajaran ya. Teknik pembelajaran dari si komputer atau ya otaknya komputer lah ya. Yang punya kecerdasan kan dari komputer itu otaknya kan ya. Sama di manusia pun kan. Gitu ya.